Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elin Swadana, apa kabar kalian hari ini? Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah atau sebab turunnya Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah menjadi surat di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam. Minimal surat ini dibaca 17 kali dalam sehari, yaitu dalam sholat 5 waktu. Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Dalam fikih Islam ada 2 jenis asbab atau sebab. Yang pertama, asbab terkait dengan turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul. Yang kedua, sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab atau asbabun nuzul, karena bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung, atau boleh jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan, atau bisa juga karena ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Sedangkan surat Al-Fatihah sendiri masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, akan tetapi menyertai perintah ketika diturunkan, yaitu perintah sholat. Perintah sholat diturunkan setahun sebelum Nabi hijrah ke kota Yatsrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwaroh pada usia 52 tahun, dan di usia 53 tahun beliau hijrah. Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, yaitu sejak beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, ketika diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, hingga usia 53 tahun. Kemudian beliau hijrah. Saat perintah sholat diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan, maka turunlah kemudian surat Al-Fatihah di situ. Surat Al-Fatihah turun, kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah turun, surat Al-Fatihah digunakan dalam sholat sebagaimana sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau khidaj. Hadis riwayat Muslim. Adalah Ibnu Abbas, anak dari Abbas, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Allah tidak menurunkan satu ayat yang bisa membatasi antara surah satu dengan surah lainnya?" Saat itu antara surah satu dengan surah lainnya masih nyambung, sehingga orang tidak tahu pembatasnya di mana, meskipun surah-surah tersebut dibacakan oleh Nabi. Maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. Pertama, membaca penuh
Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar. 2. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan syir. Dan yang ketiga, kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali. Namun yang ditulis dalam Al-Quran lengkap dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga bacaan Al-Fatihah menjadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Demikian Sobat Elin Swadana, penjelasan singkat mengenai asbabun nuzul surat Al-Fatihah atau sebab turunnya surat Al-Fatihah. Semoga menambah wawasan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.